Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus? Saya harap semuanya ada sukacita dalam keadaan sehat. Amin. Mari kita bersiap untuk menerima renungan pagi. Kita satu di dalam doa. Segala hormat, pujian, serta syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semalaman telah berlalu, Tuhan memberkati tidur kami, dan saatnya tiba di pagi ini. Kami menerima renungan pagi. Itu sebabnya ya Roh Kudus, biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami, sehingga apa yang menjadi perintah daripada firman ini, kami lakukan dengan seksama. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman di pagi ini yaitu melupakan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini sebetulnya merupakan sesuatu peringatan untuk kita. Jangan sampai kita melupakan Allah. Apa sebab? Melupakan Allah adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, di dalam Lukas 12 ayat 20 berkata demikian, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah saudara, kita tidak boleh menganggap tindakan melupakan Allah adalah hal yang biasa-biasa saja. Mungkin kita tidak menyukai berita Alkitab perihal dosa manusia atau menyangkalinya. Tetapi itu tidak berarti lalu dosa itu tidak dihukum Allah karena kita tidak menyukainya. Apakah sikap melupakan Allah adalah sesuatu yang sangat berbahaya seperti halnya dosa yang lain? Jawabannya iya. Karena tindakan melupakan Allah melahirkan tindakan dosa yang lain mendatangkan murka Allah. Di dalam pembacaan Lukas pasal yang ke-12 ini, saudara-saudara, di situ ada pelajaran mengenai orang kaya yang bodoh. Dia setiap hari hanya mengumpulkan harta, dan harta. Lalu sesudah hartanya terkumpul bergudang-gudang, bahkan ketika gudangnya masih penuh, musim menuai sudah tiba, orang kaya ini sangat bagaimana caranya menyimpan gandum, orang gudang sudah penuh semuanya, sedangkan musim menuai sudah tiba. Akhirnya dia katakan, aku akan membangun lubung-lubung yang lebih besar lagi. Sesudah itu, maka orang kaya ini akan berkata, hai jiwaku, ada padamu banyak barang bertumpuk-tumpuk untuk bertahun-tahun lamanya, nggak habis-habis. Bahkan sepanjang hidupmu nggak habis-habis. Maka sekarang beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi apa yang terjadi malam itu, saudara? Allah langsung mencabut nyawanya. Lalu Tuhan Allah katakan, untuk siapa nanti segala harta kekayaannya itu? Nah saudaraku yang kekasih, jadi pikiran sama sekali tidak ada hubungannya dengan Allah, hanya harta. Itu sudah melupakan Allah sebagai sumber berkat yang menjadikan dia kaya. Nah saudara, tindakan melupakan Allah adalah dosa keji. Karena Allah sebagai pemberi segala sesuatu dianggap lebih rendah daripada yang ia berikan. Allah lebih mahal dari permata, saudara, dari seluruh kekayaan dunia ini, dan tidak sama dengan apapun. Dan siapakah yang dapat mau melebihi Allah? Oh, tentu tidak ada. Tindakan melupakan Allah tidak mempengaruhi masalah yang sesungguhnya. Masalahnya adalah tindakan melupakan Allah, menghapus Allah dalam hidup kita. Kita lalu ibarat cabang dan ranting yang terlepas daripada pokoknya. Hal ini sangat berbahaya, saudara.
Kita kelihatan hidup tetapi mati di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, siapakah mereka yang disebut melupakan Allah? Yaitu mereka bukan para penyembah berhala, mereka juga bukan ateis, yaitu kelompok yang tidak mengakui adanya Allah. Mereka yang melupakan Allah adalah yang bertelinga tetapi tidak mendengar. Markus 8 ayat 18, memiliki mata tetapi tidak melihat. Markus 8 ayat 18, ia memiliki hati tetapi tumpul. Efesus 4 ayat 19, memiliki pikiran tetapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Matius 16 ayat 23, mereka adalah orang-orang yang taat beribadah tetapi kuasa dan kekuatan ibadah ditolaknya. 2 Timotius 3 ayat 5. Nah, saudara, mereka yang melupakan Allah adalah mereka yang sasaran hidupnya hanya pada hal-hal dunia yang sementara, materi, harta, dan sebagainya. Tidak ada hubungannya dengan kekekalan. Mereka yang menyelidiki firman Tuhan dan menyampaikan dengan semangat, tetapi mereka membenci teguran dan menyampaikan firman Tuhan, juga adalah mereka yang melupakan Allah. Siapakah lagi mereka yang melupakan Allah, saudara? Mereka adalah orang yang memahami firman Tuhan secara baik, tetapi tidak melakukan dalam hidup mereka. Nah, mereka juga adalah orang-orang yang pandai mengungkapkan nama Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Singkatnya, mereka adalah orang-orang munafik yang menipu diri sendiri, dan Allah yang disembah ditipunya juga. Melupakan Allah tidak berarti kita tidak tahu siapa Allah itu, atau tidak memahami segala jalannya yang ia nyatakan dalam umatnya, dalam firman-Nya, hukum-hukumnya, tetapi tidak mau menghayatinya, tidak mau melakukannya, dan melupakannya malah, saudara-saudara. Inilah hambatan berkat dan mujizat terbesar dalam hidup kita. Mujizat masih ada jika kita mengenal Allah dan melakukan firman serta kehendak-Nya. Saya tutup dengan kalimat ini. Melupakan Allah adalah sesuatu kebodohan dan membuat manusia lebih rendah daripada seekor hewan. Amin. Kita satu dalam doa. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami pagi, siang, malam hanya memikirkan kerja, uang, harta, keduniawian melulu. Kami tidak pernah terbersit di dalam pikiran dan hati serta kerinduan kami. Beribadah, ke gereja, berdoa, baca Alkitab, melayani. Sama sekali nol, kosong di dalam pikiran dan hati kami. Ampunilah kami Tuhan. Jangan sampai kami seperti itu. Itu sangat berbahaya sekali. Dan di dalam Alkitab sudah Engkau nyatakan orang yang hanya mencari harta. Ketika dia mengatakan, hai jiwaku, malam ini tidurlah engkau, beristirahatlah engkau, bersenang-senanglah engkau. Karena banyak harta yang tak akan habis. Tetapi malam itu nyawanya dicabut oleh Tuhan. Dan untuk siapakah harta yang sudah dihimpunkannya itu? Tuhan, cukup dengan firman-Mu ini. Kami mau betul-betul dulu mendahulukan kerajaan Allah dan firman-Mu, supaya kami tidak akan berbahaya menghadapi kehidupan kami, baik hari ini, besok, dan untuk seterusnya. Carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang akan kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami pada saat pagi ini. Kami serahkan dana hidup kami sepanjang hari ini, aktivitas kami, keluarga kami, usaha kami. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan pimpin kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.